Ingat, bilangan negatif dengan tanda pengurangan sama-sama kita baca utang ya. Sehingga nomor 3 ini cara membacanya, utang 5, utang lagi 13. Kira-kira utangnya tambah banyak nggak? Iya betul, utangnya tambah banyak menjadi 18. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 6 SD tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada pembahasan video kali ini kita akan menggunakan kata utang ya untuk mempermudah pemahaman. Ada 15 soal yang akan kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Nomor 1, perhatikan cara membacanya ya. Jika bilangan negatif kita baca utang. Berarti cara membacanya untuk soal nomor 1 adalah utang 3 dibayar 8. Saya ulangi, utang 3 dibayar 8. Berarti masih ada sisa 5. Dari mana 5? 8 dikurangi 3. Karena utangnya lebih sedikit dengan apa yang dibayarkan, berarti hasilnya sisa 5. Kemudian lihat tanda pada hasil, kalau sisa artinya bilangan positif, maka boleh langsung ditulis bilangannya saja, yaitu 5. Contoh kedua, bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif. Ingat, bilangan negatif kita baca utang ya. Untuk nomor 2 ini cara membacanya, punya 9 untuk bayar utang 6. Saya ulangi, punya 9 untuk bayar utang 6. Berarti masih ada sisa 3. Dari mana 3? 9 dikurangi 6. Kemudian perhatikan tanda pada hasil. Jika sisa artinya bilangan positif ya. Berarti boleh kita langsung tulis bilangannya. Sisa 3, boleh kita langsung tulis 3. Sampai di sini bisa diikuti ya. Lanjut ke contoh yang ketiga, bilangan negatif dikurangi bilangan positif. Ingat, bilangan negatif dengan tanda pengurangan sama-sama kita baca utang ya. Sehingga nomor 3 ini cara membacanya, utang 5, utang lagi 13. Saya ulangi, utang 5, utang lagi 13. Kira-kira utangnya tambah banyak nggak? Iya betul, utangnya tambah banyak menjadi 18. Dari mana 18? 5 ditambah 13, hasilnya 18, tapi statusnya masih utang. Kemudian perhatikan tanda pada hasil. Kalau utang itu artinya bilangan negatif, berarti di sini hasilnya adalah negatif 18. Lanjut ke poin 4. Bilangan negatif dikurangi bilangan negatif. Untuk nomor 4 ini harus kita ubah sesuai dengan kata kunci ini ya. Pengurangan bertemu dengan tanda negatif pada bilangan yang berada di dalam tanda kurung, maka akan berubah menjadi positif atau penjumlahan. Maka perubahan yang terjadi pada soal nomor 4 adalah yang depan tetap negatif 12 ya, sedangkan yang tengah berubah menjadi penjumlahan. Berarti perubahannya adalah negatif 12 ditambah dengan 4. Cara membacanya adalah, ingat kalau negatif dibaca utang ya, berarti utang 12 dibayar 4. Saya ulangi, utang 12 dibayar 4. Kira-kira masih ada utang nggak? Masih. Berapa utangnya? 8. Dari mana 8? 12 dikurangi 4 tapi statusnya masih utang, karena utangnya lebih banyak dibandingkan apa yang dibayarkan. Kemudian lihat tanda pada hasil, kalau utang berarti harus ada tanda negatif ya. Kita tulis hasilnya negatif 8. Sampai di sini bisa diikuti ya teman-teman sekalian. Lanjut soal nomor 5, bilangan negatif ditambah bilangan negatif. Ingat, bilangan negatif kita baca utang ya. Sehingga cara membaca untuk soal nomor 5 adalah utang 6, utang lagi 8. Saya ulangi, utang 6, utang lagi 8. Kira-kira utangnya tambah banyak nggak? Iya betul, utangnya tambah banyak menjadi 14. Kemudian perhatikan tanda pada hasil, kalau utang itu artinya bilangan negatif ya, berarti hasilnya adalah negatif 14. Lanjut nomor 6. Bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif. Kalau ada tanda negatif pada bilangan, berarti kita baca utang ya. Sehingga cara membaca untuk soal nomor 6 adalah punya 20 untuk bayar utang 12. Saya ulangi, punya 20 untuk bayar utang 12. Kira-kira masih ada sisa nggak? Iya masih. Berapa? 8. Dari mana 8? 20 dikurangi 12, makanya sisa 8. Atau
utangnya lebih sedikit dibandingkan apa yang dibayarkan. Ingat tanda pada hasil, kalau sisa itu artinya bilangan positif, maka boleh langsung ditulis bilangannya. Berarti kita langsung tulis 8. Lanjut soal nomor 7. Bilangan positif dikurangi dengan bilangan negatif. Perhatikan ya di sini, jika ada bentuk pengurangan kemudian bertemu dengan tanda negatif pada bilangan yang ada di dalam kurung, maka berubah menjadi penjumlahan. Berarti pengurangan bertemu dengan tanda negatif akan berubah menjadi penjumlahan, sehingga perubahan yang terjadi pada soal nomor 7 adalah 30 ditambah 8. Karena di sini tidak ada bilangan negatif, berarti kita langsung saja ya, 30 ditambah 8 hasilnya 38. Lanjut nomor 8, bilangan negatif dikurangi bilangan negatif. Lihat perubahannya ya, kalau bentuk pengurangan bertemu dengan tanda negatif pada bilangan, kemudian ada di dalam kurung, maka bisa kita ubah menjadi penjumlahan. Yang saya bicarakan yang di tengah ya, sedangkan yang di depan tanda negatifnya tetap. Perubahan yang terjadi adalah negatif 15 ditambah dengan 4. Cara membaca untuk soal nomor 8 ini adalah utang 15 dibayar 4. Saya ulangi, utang 15 dibayar 4. Kira-kira masih ada utang nggak? Masih. Berapa? 11. Dari mana 11? 15 dikurangi 4, tapi statusnya masih utang. Kemudian lihat tanda pada hasil ya. Kalau utang itu artinya bilangan negatif, berarti hasil akhirnya adalah negatif 11. Lanjut soal nomor 9. Bilangan positif dikurangi bilangan positif. Cara membacanya untuk soal nomor 9, kalau pengurangan kita baca utang ya. Punya 8 untuk bayar utang 10. Saya ulangi, punya 8 untuk bayar utang 10. Berarti masih ada utang sebanyak 2. Kenapa masih utang? Karena utangnya lebih besar dibandingkan apa yang dibayarkan. Kemudian lihat tanda pada hasil, kalau utang artinya bilangan negatif, berarti hasil yang kita dapatkan adalah negatif 2. Lanjut nomor 10, bilangan negatif dikurangi bilangan positif. Cara membacanya, tanda negatif pada bilangan sekaligus pengurangannya dibaca utang. Sehingga menjadi utang 17, utang lagi 11. Saya ulangi, utang 17, utang lagi 11. Berarti kira-kira utangnya tambah banyak nggak? Iya, betul. Utangnya tambah banyak menjadi 28. Dari mana? 17 ditambah 11, tapi statusnya masih utang. Ingat, tanda pada hasil kalau utang itu artinya negatif ya. Berarti hasil yang kita dapatkan negatif 28. Sampai di sini bisa diikuti ya. Lanjut ke nomor 11, bilangan negatif dikurangi bilangan positif. Tanda negatif pada bilangan sekaligus pengurangannya sama-sama dibaca utang. Sehingga cara membacanya menjadi utang 14, utang lagi 5. Saya ulangi, utang 14, utang lagi 5. Kira-kira utangnya tambah banyak nggak? Iya, betul. Utangnya tambah banyak menjadi 19. Dari mana 19? 14 ditambah 5, tapi statusnya masih utang. Tanda pada hasil kalau utang adalah negatif ya, berarti hasil akhirnya negatif 19. Lanjut, nomor 12, bilangan negatif ditambah bilangan positif. Kalau bilangan negatif kita baca utang ya, maka cara membacanya untuk soal nomor 12, utang 18 dibayar 7. Saya ulangi, utang 18 dibayar 7. Kira-kira masih ada utang nggak? Masih. Berapa? 11. Kenapa? Karena utangnya lebih besar dibandingkan dengan apa yang dibayarkan. Perhatikan tanda pada hasil kalau utang artinya bilangan negatif ya, berarti hasil akhirnya negatif 11. Lanjut ke soal nomor 13, bilangan positif ditambah bilangan negatif. Ingat, tanda negatif pada bilangan kita baca utang. Berarti cara membacanya untuk soal nomor 13, punya 11 untuk bayar utang 6. Saya ulangi, punya 11 untuk bayar utang 6. Berarti masih tersisa 5. Kenapa masih sisa 5? Karena utangnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan apa yang dibayarkan. Kemudian perhatikan tanda pada hasil. Kalau sisa, boleh langsung ditulis bilangannya, yaitu 5. Soal nomor 14. Bilangan negatif dikurangi dengan bilangan negatif. Ingat, di sini perubahannya ya. Tanda pengurangan bertemu dengan tanda negatif pada bilangan, kita ubah menjadi penjumlahan. Berarti yang tengah ini akan kita ubah menjadi penjumlahan,
sedangkan yang depan tetap negatif 25. Berarti perubahannya menjadi negatif 25 ditambah dengan 4. Karena kita ubah sesuai dengan petunjuk ini ya. Kemudian cara membacanya, utang 25 dibayar 4. Saya ulangi, utang 25 dibayar 4. Kira-kira masih ada utang nggak? Masih. Berapa? 21. Dari mana 21? 25 dikurangi dengan 4, tapi statusnya masih utang. Kemudian perhatikan tanda pada hasil. Kalau utang artinya bilangan negatif, berarti kita tulisi negatif 21. Lanjut soal nomor 15. Kalau tanda pengurangan kita baca utang juga ya. Berarti cara membacanya adalah punya 20 untuk bayar utang 30. Kira-kira masih ada utang nggak? Masih. Berapa? 10. Dari mana 10? 30 dikurangi 20 hasilnya 10, tapi statusnya masih utang. Ingat tanda pada hasil, kalau utang itu artinya bilangan negatif ya. Maka di sini hasil yang kita dapatkan adalah negatif 10. Gimana teman-teman sekalian? Sudah mulai memahami ya? Untuk menguatkan pemahaman Anda, di sini ada latihan soal yang bisa Anda coba kerjakan menggunakan kata utang sebagaimana yang sudah saya bahas. Kata kuncinya, perhatikan tanda pada hasil. Kalau utang itu artinya negatif, kalau sisa artinya positif. Kemudian jika ada operasi hitung pengurangan bertemu dengan tanda negatif pada bilangan, kemudian dikasih tanda kurung, maka boleh diubah menjadi penjumlahan. Semoga 15 soal ini setelah Anda kerjakan bisa membantu dan menguatkan pemahaman Anda. Jika Anda merasakan ada manfaat pada video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar orang lain juga bisa merasakan manfaat yang sama. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.